Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua anak-anakku dimanapun kalian berada. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas bab 2 masih sama, persamaan dan fungsi kuadrat. Part 3, grafik fungsi kuadrat, sumbu simetri, dan nilai optimum, sekaligus cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Masih bersama saya dengan Ibu Farha, SPD. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk f(x) sama dengan ax kuadrat. Grafik fungsi kuadrat menyerupai parabola. Grafik fungsi kuadrat memiliki sumbu simetri. Grafik fungsi kuadrat juga memiliki sebuah titik balik berjenis maksimum atau minimum. Nah, ini ingat ya. Ini hanya mengingatkan kembali, mereview pengingatan kalian kembali bahwa sumbu X itu adalah yang horizontal. Ini dinamakan dengan koordinat kartesius. Dan sumbu Y yang vertikal, yang ke atas dan yang ke bawah. Jenis-jenis fungsi kuadrat, coba lihat tuh, ada dua jenis fungsi kuadrat, ada yang tersenyum dan ada yang cemberut. Yang tersenyum itu A lebih dari 0, tersenyum, nah dia terbuka ke atas, dan A kurang dari 0, cemberut, dia terbuka ke bawah. Jadi A, jika A lebih dari 0, dia tersenyum. Jika A kurang dari 0, dia cemberut. Ini adalah jenis grafik fungsi kuadrat. Bisa kalian perhatikan. Yang di sebelah kiri yang pertama, itu kolom pertama, A lebih dari 0 dengan D lebih dari 0. D itu diskriminan. Kemudian D sama dengan 0, A lebih dari 0. Nah, dia grafiknya menyentuh garis sumbu X. Kalau D kurang dari 0, A lebih dari 0, dia menggantung. Titik puncaknya atau ujungnya tidak menyentuh sumbu X. Nah, jika A kurang dari 0, D lebih dari 0, tuh dia cemberut karena A kurang dari 0. Nah, sumbu simetri. Next, sumbu simetri. Sumbu simetri itu fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan rumus x sama dengan min b per 2a. Ya, itu rumus sumbu simetri ya, min b per 2a. Kemudian nilai optimum. Nilai optimum fungsi kuadrat jika f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah min d per 4a. Nah, ini adalah langkah-langkah dari menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Ada beberapa langkah caranya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dengan menggunakan rumus ABC. Nanti akan dikasih contohnya. Kalian nanti akan mendapatkan X1,0 dan X2,0. Langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kalian hanya mencari 0,C. 0,C. Dan yang ketiga adalah menentukan titik balik atau titik puncak parabola. Apa itu titik balik? Titik balik sama dengan nilai ekstrim. Kemudian titik balik adalah titik acuan dalam menggambar parabola.
Dan titik balik itu adalah mengetahui arah grafik ke atas atau ke bawah. Dan berupa ordinat, nilai ekstrim dan absis itu sumbu simetri. Jadi kalau misalnya ditanya ordinat itu nilai ekstrim, dan jika ditanya absis, kalian jangan bingung, berarti rumus sumbu simetri. Secara sistematis, koordinat titik ekstrim dapat dirumuskan sebagai min B per 2A dan D per min 4A. Dengan D adalah diskriminan dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dan yang terakhir, menarik garis berbentuk parabola yang sesuai. Belum? Nah, ya, kita lanjut dengan menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Pada saat sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang sumbu simetri, nilai optimum, dan sebagainya. Contoh ya, kan saya sudah menjelaskan sebelumnya langkah-langkah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Dan ini saya berikan contoh. Soalnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat dengan fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 8. Kalau ada perintah gambar, berarti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya itu digunakan. Sebelum masuk ke langkah-langkah, kita menentukan mana A-nya, B, dan C. A-nya itu adalah, A itu di depan X kuadrat 1, karena dia tidak ada 2, 3, 4. Jadi kalau tidak ada, hanya X doang, berarti A-nya 1. Kemudian B-nya berapa? Ini B, ini A, ini B, dan ini C. B-nya sama dengan min 6. Jangan hanya 6 ya. Di sini kan ada tandanya minus. Kalau di sini plus ya plus 6. Kalau di sini min ya min 6. Kemudian C, C-nya 8. Plus 8. Kita sudah menentukan A, B, dan C-nya. Sekarang langkah pertama. Langkah pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Bagaimana caranya, Bu? Caranya adalah mencari X1 dan X2 menggunakan rumus ABC. Nah, pada pertemuan yang pertama itu, pada bab 2 di part pertama sudah dijelaskan cara menentukan X1 dan X2. Sekarang menggunakan rumus ABC, kita cari dulu X1-nya. X1 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Kita cari, tadi B-nya itu berapa? Min 6. Ini minus rumus, nggak boleh diubah-ubah. Min, tetap taruh. B-nya min 6. Min 6. Ini minus rumus, ini minus soal. Ditambah akar, karena soalnya ada minus, kita kurungin 6 kuadrat min 4 kali A-nya berapa? 1. C-nya berapa? 8 per 2 kali A-nya 1 sama dengan min kali min plus 6 ditambah min 6 kuadrat, artinya min 6 kali min 6 36. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali 8 min 32 per 2 kali 1 2. 6 ditambah akar 36 dikurang 32, akar 4 per 2. Akar 4 itu berapa? Akar 4 adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 2 sama dengan 4 per 2. 6 tambah 2, 8 bagi 2, 4. Nah, X1 nya dapat 4. Sekarang X2. Caranya sama, hanya karena X1 plus, ya X2 nya minus. Minus rumus, minus soal, min 6 dikurang akar B nya min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 8 per 2 kali 1. Kalian gak usah capek-capek, ini gak usah sama.
sama, hanya di sini kita ubah 6. Ini tadi plus kan, tuh karena X2 jadi minus, kurang 2 per 2, 6 kurang 2 4 bagi 2 2. Nah udah dapet X1 dan X2 nya. Jangan 4,2 ya, tapi kan X1, 0, X2, 0. X1 nya berapa? 4,0. X2 nya 2,0. Nah ini langkah pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah sumbu Y gampang, cuman 0, C. C itu apa? Tadi kan kita sudah cari di awal, C nya 8. Ya udah, berarti langkah kedua adalah 0,8 gitu ya. Nih dikotakin biar nanti menentukan menggambar titiknya kalian gak bingung. Nah, sudah dapat 3 titik kita. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan nilai ekstrim. Menentukan titik balik, atau titik puncak. Nah, gimana caranya? Rumusnya ada di halaman 26 nih. Slide sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Kita mencari min B per 2A. Ingat ya, minus ini di tengah-tengah nih, sejajar dengan per. Nggak boleh di atas, nggak boleh di bawah. Koma, min D per 4A. Tuh. Min B. Ini untuk X dan ini untuk Y. Min B, kita cari dulu. Min B per 2A nya tadi berapa? 1 kan? Min, ya minus ini minus rumus. Tadi B nya min 6 per 2 kali 1. Min 6 bagi 2. Min 3. Min kali min plus 3. Sekarang mencari min D per 4A. D adalah diskriminan. Apa rumusnya? Min min di tengah-tengah ya. B kuadrat min 4 kali A kali C. Ini rumus diskriminan. Per 4 kali A. B nya tadi min 6 kuadrat min 4 kali 1. C nya tadi berapa? 8 per 4 kali 1. Min 6 pangkat 2 36. Min 4 kali 1 4 kali 8 32 per 4. Min 36 kurang 32 4 per 4 sama dengan min 1. Nah dapat, berarti titiknya 3, min 1. Selanjutnya adalah kita gambar. Udah 3 langkah kita kerjakan ya. Langkah pertama menentukan titik potong sumbu X, langkah kedua menentukan titik potong sumbu Y, dan langkah ketiga menentukan titik balik atau titik puncak. Sekarang kita gambar. Nih yang lupa saya ulangin, ini namanya koordinat kartesius ya. Di tengah-tengah titik pusat itu berapa? 0. Yang horizontal ini sumbu X,
Yang vertikal ini sumbu Y. Ini nilai sumbu X positif, ini nilai Y positif. Sebelah kiri X negatif, Y bawah negatif. Sekarang titik yang pertama berapa? 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. 1, 2, 3, 4. Sini 4,0. Kemudian 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. 2,0. Yang ketiga 3,-1. X-nya 3, Y-nya -1. X-nya 3, Y-nya ini 3 ya. Y-nya -1 di sini. Oh, ada satu lagi yang belum kita cari. Titik potong sumbu sudah semua. Yang kita cari apa? Oh, ini, sorry, titiknya 0,8 langkah kedua. 0,8. X-nya 0, Y-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kalian menggunakan penggaris ya. Ini 0,8 tuh. Ini titik dari langkah pertama 4,0, 2,0. Ini titik dari langkah kedua menentukan sumbu Y 0,8. Dan ini titik dari langkah ketiga 3,-1. Sekarang kita gambar. Tarik garis dari titik ke titiknya. Tarik garis nih dari puncaknya dulu ya, di puncak nih. Pokoknya kalian menggambarnya nggak boleh lancip ya. Parabola, ingat, seperti gagang ember. Parabola seperti gagang ember. Nah, nggak boleh seperti ini, salah. Pokoknya harus parabola seperti gagang ember ya. Mana sumbu X? Nih sumbu X 4,0 dan 2,0. Jika saya tanya, mana yang menentukan titik potong sumbu Y? Nih 0,8. Mana titik puncaknya? Nih 3,-1. Ini yang dinamakan titik puncak ujungnya. Mana yang dinamakan sumbu simetri? Ini tengahnya nih 3. Tuh, yang membelah. Jadi 3 ini dinamakan sumbu simetri. Tuh. Ya. Jadi nanti jika ada soal, saya ada tugas, saya memberikan menggambar. Berarti kalian harus menggambar seperti ini. Ada 3 langkah. Saya ulangin. Langkah pertama menentukan titik potong sumbu X. Mencari X1 dan X2 menggunakan rumus ABC. Langkah kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y 0,C. Langkah ketiga menentukan titik balik atau titik puncak min B per 2A dan min D per 4A. Kalian menggambar menggunakan penggaris, titik-titiknya harus simetris, nggak boleh dempet-dempet, nggak boleh renggang-renggang ya. Itu yang dapat saya sampaikan, cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Cukup sekian pertemuan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.